Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imanda Yoktavia, NIM 1902 10301064. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari jurusan Pendidikan Ekonomi kelas B. Perjalanan pendidikan di Indonesia tiap periode terus mengalami perubahan yang mengarah kepada kebaikan, yang mana dibuktikan dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan seperti misalnya program wajib belajar, kemudian beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu, kemudian banyak lagi program-program pemerintah yang mana menuju kepada peningkatan kualitas pendidikan. Dan pada masa sekarang ini, di bawah kekuasaan Bapak Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Bapak Nadiem Makarim, mengeluarkan satu kebijakan baru, yaitu Merdeka Belajar. Dapat 4 program kebijakan pendidikan nasional Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu USBN akan diganti menjadi ujian asesmen yang hanya dilaksanakan oleh sekolah saja. Nantinya ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa, di mana ujian tersebut dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan juga penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti misalnya portofolio dan juga penugasan. Yang kedua yaitu ujian nasional diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen ini dilakukan berdasarkan penguasaan dalam hal literasi dan numerasi, di mana asesmen ini dilakukan pada siswa di tengah jenjang pendidikan, yaitu pada kelas 4, 8, dan juga 11. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran akan dipersingkat menjadi satu halaman saja yang berisi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan juga asesmen. Dengan adanya RPP ini diharapkan penulisan RPP dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu ada sistem zonasi penerimaan peserta didik baru yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi adanya ketimpangan akses dan juga kualitas pendidikan di berbagai daerah. Peningkatan mutu sumber daya manusia dalam menghadirkan masyarakat yang kaya akan kreativitas dalam pengaktualisasian ilmunya dan juga memaksa seseorang untuk tidak berpikir monoton merupakan tujuan utama dalam perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia saat ini. Perubahan kebijakan pendidikan nasional ini juga memiliki banyak sekali dukungan dari masyarakat luas. Kan di Indonesia bukan hanya tanggung jawab negara, bukan hanya tanggung jawab guru dan siswa saja, tetapi juga tanggung jawab semua masyarakat Indonesia. Maka dari itu, untuk pendidikan yang lebih baik, kini saatnya masyarakat Indonesia ikut mengawal penerapan kebijakan Merdeka Belajar ini supaya berjalan lebih optimal lagi. Dalam kurikulum pendidikan 2013, berbagai usaha pendidikan telah diarahkan kepada pendidikan karakter yang diutamakan, yang mana beberapa nilai karakter telah ditanamkan dan juga diberikan. Maka dari itu, untuk program baru ini, Merdeka Belajar adalah momentum yang sangat bagus untuk memperkuat literasi pendidikan di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan juga memperbaiki pendidikan yang lebih ideal lagi. Pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang memenuhi beberapa kriteria, seperti pendidikan yang sesuai dengan umur, sesuai dengan kapasitas kemampuan peserta didik dalam menerima materi pembelajaran, dan pendidikan yang dilakukan secara bertahap dan juga bertingkat. Program baru Merdeka Belajar yang mengarah kepada pendidikan yang ideal yaitu USBN digantikan menjadi asesmen, yang mana asesmen tersebut dilakukan oleh sekolah. Program baru ini memberikan kesempatan baru untuk sekolah untuk menentukan berapa umur peserta didik dan juga bagaimana kapasitas kemampuan peserta didik dalam menerima materi yang akan diberikan. Kemudian kebijakan baru yang mengarah kepada pendidikan yang lebih ideal yaitu adanya ujian nasional yang digantikan menjadi asesmen kompetensi minimum dan juga survei karakter, di mana ujian tersebut dilakukan sesuai dengan penguasaan materi dalam hal numerisasi, literasi, dan juga pendidikan karakter pada peserta didik. Hal tersebut juga dilakukan di tengah jenjang yaitu kelas 4, kelas 8, dan juga kelas 11. Sehingga sangat sesuai dengan pendidikan yang ideal karena ini dilakukan sesuai dengan kemampuan. Bagaimana kemampuan siswa dalam penguasaan materi yang diberikan. Dilakukan di tengah jenjang pendidikan yaitu supaya dapat melakukan evaluasi pendidikan di jenjang berikutnya. Hal ini sangat mengarah kepada pendidikan yang lebih ideal, karena hal tersebut lebih efektif dan lebih efisien. Memang di sana-sini masih terdapat banyak kekurangan karena adanya keterbatasan. Semoga kebijakan pendidikan nasional ini dapat berjalan dengan optimal dan juga dapat menghasilkan mutu pendidikan yang lebih baik serta kualitas pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan juga pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas lagi, lebih kreatif, dan juga inovatif. Baik, sekian video dari saya mengenai Merdeka Belajar menuju pendidikan yang ideal. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Imanda Yoktavia, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.